Bahkan sampai saya mau menikah itu Mas, ini pernah hampir ditolak mertua ini Mas. Lah kok calonmu kok masih SMA kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para penggemar YouTube Rebana Wali Songo Sragen. Kali ini kita bersama dengan narasumber salah satu kru Rebana Wali Songo yang juga senior, yaitu beliau Pak Zainun Mahfud. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Zainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Alwi. Ya, alhamdulillah ini di tengah-tengah kesibukan jangan bisa hadir di studio pada hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah kita sempatkan. Ini begini Pak. Kali ini kita ada pertanyaan untuk Pak Zainun. Yang pertama, Pak Zainun ini dulu kurus. Nah, kok sekarang gemuk? Ini gimana ceritanya ini? Kok bisa? Padahal kalau kita lihat video klip Rebana Wali Songo yang dulu kan Pak Zainun ini kelihatannya ramping sekali badannya. Kok ini sekarang jadi melendung gini Pak ya? Ini menurut saya pertanyaan yang aneh ini Mas Alwi. Gimana Mas Rebana kok posketnya pertanyaan tentang gemuk atau kurus? Tapi ya nggak masalah, kita jawab. Iya Pak. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma badah. Mas Alwi, jadi kalau menurut saya ya, teman-teman yang masuk di kru Rebana Wali Songo ini kalau tidak gemuk menurut saya itu bermasalah Mas. Kok bisa Pak? Lah iya, lah kan yang memberi makan kan se-Indonesia tuh. Iya. Kok bisa kurus kan nggak masuk akal ya. Jadi masuk Rebana Wali Songo kok itu kurus, berarti cacingan itu Mas. Ya berarti ini bisa untuk apa namanya titan ya Pak ya. Untuk para kru-kru yang kelihatannya badannya masih kecil ini kelihatannya cacingan tenan nih. Memang dulu pernah saya memang kurus kayak jenengan itu. Kayak saya nih Pak. Iya, bener. Bahkan sampai saya mau menikah itu Mas. Ini pernah hampir ditolak mertua ini Mas. Karena saking rampingnya mungkin. Iya. Lah kok calonmu kok masih SMA kan gitu. Iya, pernah. Terus alhamdulillah ketika menikah tahun 2008, ini alhamdulillah wah, terus berkembang pesat itu Mas. Ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman mengatakan, "Wah, Pak Zainun sekarang setelah nikah ini sudah gemuk gitu ya. Cocok jamune kan." Tapi saya pikir-pikir loh, saya selama ini kok belum minum jamu, kan ya nggak masuk akal ya. Kalau mungkin cocok susune ya mungkin matuk ya. Nah itu. Ya. Jadi himbauan saya Mas, ya, kepada jomblo-jomblo itu ya, yang pengen gemuk, ini obatnya ya segera menikah aja Mas. Oh berarti itu bisa menjadi ilmu titen ya Pak ya? Iya. Orang yang habis nikah mesti melendung pasti. Iya rata-rata. Rata-rata. Semoga saya iya Pak. Itu bener itu ya. Ya pertanyaan selanjutnya Pak ya. Langsung saja. Menggunakan ilmu apa? Ini Pak Zainun ini kalau ngorjen kok bisa sambil tidur. Ini lucu lagi gini. Iku hoax Mas. Kan ya masuk akal ya. Orang ngiput masa sambil tidur, itu hoax itu ya. Ya, jadi banyak teman-teman Pak Zainun kok ngiput sambil tidur itu nggak masuk akal kan gitu. Jadi ya kita juga kalau orang mengatakan seperti itu berarti cuma perasaan mereka saja itu Mas. Saya juga sadar itu. Cuma saja saya menikmati ya, gitu aja ya. Bahasanya lebih halus gitu. Ya, lebih enak lah, lebih enak. Iya, menikmati. Tapi jadi mungkin kan sudah terbiasa itu, sehingga kan kunci-kuncinya itu sudah terbiasa. Tapi mungkin juga karena memang jenengan sudah titen tempatnya lah. Jadi nggak pernah melidru ya Pak ya. Kalau ngorjen itu sambil tidur. Sambil ngantuk lah, mungkin lebih pas ya. Iya. Sudah berapa tahun Pak Zainun ini
megang organ. Dia menjadi personil bagian organ di Rebana Wali Songo Sragen. Saya masuk di Rebana Wali Songo ini mulai tahun 2000 ya. Jadi seangkatan sama Pak Daroni itu tahun 2000. Jadi sampai sekarang ya sekitar 19 tahunan ya. Kita cukup sama-sama lama berjuang di Wali Songo. Dan saya memang sejak awal itu suka dengan musik. Jadi berawal memang hobi ya Pak? Iya, saya suka dengan musik. Pas kala itu Mas ya, itu kan masih salaf-salaf gitu ya. Jadi ketika ada latihan di aula, ya, itu saya dekat-dekat gitu. Dekat-dekat, terus akhirnya ada yang ini nganggur ya, alatnya nganggur, saya coba-coba gitu, kok bisa masuk, kelihatannya enak, diajak, alhamdulillah gitu. Jadi memang awalnya memang dimulai dari nyoba-nyoba, tapi terus akhirnya diajak seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Zainun, kok milih alat organ, kenapa enggak yang lain, kenapa enggak terbang atau bass atau tepla atau remote atau yang lainnya? Itu kenapa Pak? Oh iya, itu gini Mas, itu sebuah proses Mas. Jenengan tahu nggak, sebelum saya keyboard, saya itu nabuh alat yang paling kecil. Apa itu Pak? Terbang mungkin? Tidak itu. Atau kecrek. Kecrek itu besar, hampir sama dengan terbang gitu. Apa ya? Apa jenenge tepla. Tepla ya, itu agak besar. Yang paling kecil ada itu. Ada lagi. Prok mungkin Pak. Oh iya, itu prok. Jadi pertama kali jalan prok malah. Iya. Saya itu memang berkarir ya kalau istilahnya itu, istilah ngetrennya berkarir di musik Rebana Wali Songo. Saya itu berjuang mulai dari alat yang paling kecil, yaitu prok itu. Dari prok. Setelah itu kok dilatih terbang, oke. Terus tengtung naik lagi, oke. Naik lagi ke bass beduk itu, oke. Terus remo juga oke. Semuanya? Iya. Dicoba? Iya, dicoba. Dan bisa? Ya alhamdulillah bisa. Latihan saja tapi. Karena apa? Ya. Sebelum manggung ini Pak Hardi, beliau guru saya. Ini dulu kan itu cikal bakalnya pengorjen Wali Songo. Jadi di saat itu orjennya baru satu. Pak Hardi namanya. Iya, Pak Hardi, beliau guru saya untuk yang mengajari ini. Nah, saat itu memberi peluang teman-teman yang mau latihan keyboard siapa, nanti saya ajari kan gitu. Karena apa? Untuk menambah keyboard 2 agar lebih enak suaranya gitu. Akhirnya saya juga coba-coba siap, dan alhamdulillah perjuangan belajar keyboard selama kurang lebih 2 bulan ya, ini luar biasa menurut saya. Kalau jenengan kan di sini sudah enak ya, alat sudah tersedia, latihan oke. Karek main. Iya. Kalau saya dulu masih nenteng organ itu pakai sepeda ontel ke rumahnya Pak Hardi, jaraknya kurang lebih 10 kilo dari sini. Jadi nyepeda sambil bawa organ. Iya itu. Sepedanya sepeda balap itu. Iya, sepeda balap. Waktu itu sendiri, Pak. Maksudnya Enggak gonceng orang apa? Iya, dicangking sendiri. Iya, cangking sendiri gini, dicangklong sendiri. Sepeda balap itu sepeda saya yang setiap pagi balapi cewek-cewek. Waktu itu ya jenengan entrannya ya rada ya Pak ya, uraan. Ya alhamdulillah. Pernah juga saya berlatih di Tangen karena kan Pak Hadi aslinya dari Tangan sana. Terus saya juga ke sana. Jaraknya kalau sampai sini kan sekitar ya ada 20-an kilo ya mungkin. Di setan, tapi alhamdulillah dengan keberkahannya kita bisa menguasai walaupun seberapa usaha ya Pak ya, usaha yang keras maka hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Dengar-dengar ini Pak Zainun ini sudah mendapatkan gelar S2 nggih Pak. Nah ini kok bisa jenengan itu rebana ya kuliah bahkan sampai mendapatkan gelar S2 ini bisa ini bagaimana cara membagi waktunya kok bisa Pak? Padahal kan
saya kira rebana dan kuliah ini kan dua-duanya sama-sama pentingnya. Itu kenapa kok Iya. bisa? Ya, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih pada beliau Abah Kiai Ma'ruf yang itu kita untuk bisa berkhidmah di Rebana Wali Songo, dan berkahnya salah satunya itu yang saya rasakan. Jadi ketika awal saya masuk di Pondok Pesantren Wali Songo, memang orang tua saya memang benar-benar angkat tangan tentang biaya dulu. Nah, Allah mengendaki saya bisa berkhidmah di Rebana Wali Songo, alhamdulillah tentang finansial ya berkah di situ. Mandiri Pak jenengan. Mandiri. Jadi mulai dari SMA, D2, S1 sampai S2 ini alhamdulillah bisa selesai dengan baik, alhamdulillah. Dan juga kalau masalah waktu memang itu sangat luar biasa itu. Jadi kita kuliah siang. Jadi untuk jadwal yang se-Solo Raya itu kan ya lumayan jauh kan. Sampai di Karanganyar, Wonogiri, terus Klaten, itu rata-rata ketika bersamaan dengan kuliah saya langluk. Langluk itu lebih jelasnya mungkin kalau langluk pemirsa belum tahu, ini langluk ini langsung lokasi. Iya, langsung lokasi. Jadi saya nggak ikut rombongan ya Pak ya. Pakai sepeda motor sendiri, kadang hujan-hujan kita juga mungkin ada jalan sendiri. Mungkin ada pengalaman waktu jangan langluk apa mungkin yang mungkin berkesan lah. Kalau berkesan itu banyak itu. Jadi ketika di daerah Wonogiri itu jalannya kan seperti itu, yang sangat luar biasa. Ini juga butuh mental, dan juga tenaga yang luar biasa. Terus kemarin juga kita bersama Pak Doro ini, kebetulan kan Pak Doro juga waktu itu kuliah, ada pengalaman menarik itu dulu. Ketika siang kuliah, kita bersama malamnya jadwal di Tawangmangu kalau nggak salah itu juga naik. Terus malamnya itu harus bimbingan skripsi itu. Nanti kembali ke Solo lagi sampai jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Itu pulang goncengan itu saya di depan. Ini ketika nyepeda itu hampir disasak Mbak Eka itu. Itu karena apa itu Pak? Apa karena ngantuk apa? Iya, mungkin ngantuk, kelelahan, akhirnya kita belok di pom bensin, ya udah 2 orang terkapar di salah pom bensin itu. Ini kelihatannya perjuangannya cukup berat juga ya Pak ya dulu waktu masa muda. Tapi alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan perjuangan yang berat itu. Sampai sekarang sudah kita rasakan keberkahan. Ya, betul sekali Pak. Oke, Pak Zainun, pertanyaan selanjutnya. Kesan jenengan selama mengikuti Rebana Wali Songo yang hampir 19 tahun ya tadi ya yang sampaikan, itu apa? Mungkin dari yang senang dulu atau yang monggo. Jadi kesan saya selama berkhidmah di Wali Songo ini, yang pertama kesan yang mungkin menyedihkan Mas. Jadi saat itu ada jadwal Saudi Blitar. Jadi kita berangkat dari Sragen, kebetulan sampai di Ngawi Sidoayah itu kendaraannya mengalami kecelakaan Mas. Wah, kecelakaan Pak. Iya. Nah itu mungkin ya tidak bisa saya lupakan, karena dari teman-teman semuanya ya, itu yang paling parah adalah saya korbannya. Waktu itu masih ingat Pak, tahun berapa waktu itu? Itu sekitar tahun 2006. 2006 ya. 2006. Jadi sampai patah di jalur hidung sini, terus operasi. Ya alhamdulillah sekali lagi tidak mengapalah seperti itu. Alhamdulillah bisa pulih kembali. Terus untuk hal yang menyenangkan, alhamdulillah, jadi memang dari nurani saya ini kan memang suka dengan musik. Jadi di sini alhamdulillah seberapa kemampuan saya ya bisa kita salurkan lewat grup Rebana Wali Songo, dan alhamdulillah lagi
Jadi pernah kita dulu nderek Abah, ya, khidmah Abah ketika jadwal di Hong Kong. Sampai ke Hong Kong juga pernah, Pak? Ya, alhamdulillah kita juga pernah sampai sana. Ya. Saya pribadi itu ya sangat senang sekali dan alhamdulillah bisa sampai ke sana, dan kita ucapkan terima kasih pada Abah atas kepercayaannya. Semoga Abah senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur. Amin, amin, amin. Ini yang terakhir, Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh tim Rebana Wali Songo mungkin. Oh ya, yeah. Kami, saya pribadi berpesan kepada teman-teman semuanya dan umumnya kepada personil kru Rebana dimanapun berada, ya. Jadi satu, jagalah niat kita, hitoh kita untuk apa? Untuk memperjuangkan untuk syiar agama Islam, itu yang pertama harga mati, yang tidak bisa kita ubah-ubah. Jadi niat kita harus lurus, ya, liridillah, ya. Okay. Jadi mencari ridha Allah, mencarikan agama Islam. Yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Jadi dengan kita meningkatkan kualitas diri, berarti otomatis kita meningkatkan kualitas grup kita. Kalau kita meningkatkan kualitas grup kita, pastilah nanti grup kita akan senantiasa eksis. Jadi dari zaman ke zaman pun nanti kalau kita bisa meningkatkan kualitas diri, nanti kita juga bisa berkembang sesuai zamannya itu. Ya. Terima kasih Pak Zainun. Semoga apa yang jangan sampaikan tadi bermanfaat untuk seluruh kru Rebana Wali Songo maupun para pencinta YouTube Rebana Wali Songo. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan mungkin Pak Zainun. Sama-sama Mas Arwi, terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Rebana Wali Songo Sragen. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.